Ngeri, begini ancaman Jenderal Gatot Nurmantio kepada Hercules. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan Grip. Preman. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok, polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya, Jenderal Prabowo itu. Kau mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bawa tanah lagi. Saya juga bawa tanah. Yang sopan bicara. Hercules tahu, orang yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Mana ada preman cinta rakyat? Gak ada yang meres dengan keroyokan, meres rakyat, nggak boleh. Negara tidak boleh ada premanisme dan itu harus diberantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Selamat datang kembali di channelnya Anang Pati bersama Bapak Aing. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cerita seorang preman, ya, tanda kutip preman, yang diketuai oleh Akang Hercules, ya apa itu ya pokoknya seperti menantang gitu ya. Katanya Kang Deddy itu dipilih oleh rakyat, yang partainya itu kan dari presiden sekarang gitu, ya bla bla bla, pokoknya kayak gitu deh ya. Tapi apa maksudnya gitu ya? Apa karena ditertibkan gitu yang di Bogor itu, apa gimana ini ya? Saya kurang paham juga. Oke, yang baru nonton, yang baru datang di channelnya Anang Patir, dibantu supportnya, jangan lupa di like, comment, subscribe-nya guys. Oke, yuk kita langsung lihat seperti apa video si Akang Hercules itu ya. Oke, check it out. Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir sejauh ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sebatas datang 50.000 orang, tidak merusak, anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhi mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Ini pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya Bapak kita, Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Kami kerja walau tidak ada yang membayar kami. Kami pakai wajib ini karena kendaraan Partai Gerindra. Jadi Mulyadi harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur,
ormas itu dirangkul, mengajak mereka, masyarakat Jawa Barat, ormas-ormas yang di Jawa Barat, mari mendukung program-program saya. Saya gubernur, dukung saya bersesi sama TNI Polri, ya, bagaimana menciptakan aman, nyaman, damai. Karena negara ini negara hukum. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Ya, untuk warga Jawa Barat dan juga pembesar Jawa Barat ya, selaku gubernur Jawa Barat, tetap tenang, masalah ada teror yang mengancam panjenengan KDN, tenang. Saya Said Abdullah siap mencari orang itu sampai kedapatan, dan bila mana sudah ketemu oleh saya akan saya habisi. Ya. Orang yang sudah mengancam Deddy Mulyadi berarti orang itu lawannya saya siap menghabisinya. Ini nggak main-main ya. Ini bukan saya bagaimana, enggak. Bukan karena apa-apa, enggak. Tidak ada niat yang buruk di hati saya, enggak ada. Niat saya baik, memperjuangkan rakyat Jawa Barat. Saya mendukung Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi, saya orang Banyuwangi, Oseng, Songgon, Balak Cemoro. Asli orang Oseng. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi, ingat. Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Mana hayang di bawah copot. Betah. Ini tinggal tuh. Ya ruwai. Terus mana terus apa ora? Masalah sih ae belum ada masalah ai. Ya, ayo saya top ya Hercules. Ya. Lu nantangin warga Jabar. Ya, lu nantangin warga Jabar. Gak usah warga Jabar deh. Gue pengen duel sama lu aja. Ya. Kita duel di atas ring. Bikin perjanjian di atas materai. Kita datangin Polda, Polres, kita buat perjanjian. Jika ada salah satu yang tumbang, jangan dibikin masalah lagi, biar sama-sama enak, tidak saling menuntut, ya. Jadi untuk warga Jawa Barat yang ada warganya bergabung di organisasi Ormas GRIB, tolonglah keluar dari Ormas, gak ada untungnya, ya. Jadi untuk Hercules, lu gue tantang di atas ring, ya. Gue gak takut sama lo. Jawa Barat, libatkan kami Ormas untuk menjadi garda terdepan. Boy. Apa hubungannya Ormas sudah harus dilibatin untuk membangun Jawa Barat atau membangun daerah lain? Ormas itu apa? Sampah Ormas itu, ya. Ormas itu mau cari uang masuk loh, ya. Ormas apa gunanya Ormas untuk masyarakat coba? Ormas itu isinya kebanyakan, tidak semua, kebanyakan isi anggota Ormas itu adalah orang-orang pengangguran, yang malas, tidak mau bekerja, maunya malak, pedagang, apalah segala macam dan lain-lain. Ya Ormas terlalu banyak ngomong loh. Siapa lu ngundang-undang Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi seorang gubernur, bos. Lu siapa? Gubernur, bupati, wali kota yang menyayangi dan mencintai keluarga besar GRIB. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyayangi dan mencintai masyarakat provinsi masing-masing, kabupaten kota masing-masing, dan kota masing-masing. Ya, mungkin kalau kita memilih pemimpin yang mencintai GRIB, mungkin GRIB akan dikasih panggung atau dikasih markas besar atau akses-akses tertentu mungkin. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang tidak mencintai GRIB, mau apa yang terjadi ya? Coba kalian komen. Tapi perasaan
nggak ada ya selama ini calon-calon pemimpin yang tidak menyukai ormas ya. Bukan hanya Grip ormas gitu, nggak ada ya yang tidak menyukai ormas, itu nggak ada. Mungkin kalau yang tidak suka kepada aksi premanisme banyak, hampir semua pemimpin perasaan ya, mungkin. Tapi saya nggak tahu sih apakah ada gitu. Coba kalian komen lah, ada nggak sih? Kalau saya pribadi ditanya kriteria calon pemimpin itu ya tentu yang merakyat dan yang tahu permasalahan rakyat, itu aja sih, simple. Alat buat konten, mencari alat buat konten. Saya belum mencari alat buat konten, dia akan mencari ini buat konten. Jadi sebagai gubernur aja tupoksinya. Jadi jangan lompat pagar. Kang Deddy, kita sama-sama mempercayakan proses ini ke kepolisian. Saya yakin kepolisian sudah terlatih ya, dan sudah berpengalaman menangani kasus-kasus kriminal. Jadi kita ayo sama-sama mengawal aja, tidak usah mengintervensi ya. Sudah tidak usah mengintervensi lah, kembalilah ya kan gubernur ke tupoksinya ya kan. Silakan gubernur membangun Jawa Barat, ngurusi permasalahan di Jawa Barat ini yang sabrek-abrek ya kan. Jangan selalu mencari apa ya, mencari alat buat konten. Saya belum mencari alat buat konten, dia akan mencari ini buat konten. Jadi sebagai gubernur aja tupoksinya. Jadi jangan lompat pagar ya, karena tugas penegakan hukum itu ada di APH, terutama dari kepolisian hari ini kan. Kita percayakan aja. Jadi makin gubernur mengomentari yang seharusnya tidak dikomentari, itu sama aja menafikan tugas kepolisian, menafikan tugas aparat penegak hukum. Biarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai rule-nya dan sesuai tupoksinya ya. Harapan saya hari ini ya kan, Kang Deddy, ayo bareng-bareng jadi kita membangun Jawa Barat untuk menjadi Jawa Barat yang lebih maju, lebih baik ya kan? Jadi terkait kasus Depok, serahkan aja, kami juga tidak mengintervensi kok. Serahkan aja ke pihak kepolisian, karena di situ bukan kami membela diri, terbukti kok tidak ada yang ber-KTA akan grip ya, karena kami tidak menemukan KTA grip di situ ya. Kalau di situ kejadiannya juga, ini perlu diketahui juga, kejadian itu malam ya, kejadiannya itu pagi hari, itu di pemukiman padat lah, kemungkinan komplek penduduk, nggak mungkin itu digerakkan oleh ormas. Kejadian setengah subuh, siapa mau menggerakkan massa? Itu kan spontanitas warga di situ ya. Kalau di komplek itu, di masyarakat tersebut ada simpatisan grip ya, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, kalau memang mereka tinggal di situ ya kan. Tapi kalau ada yang terbukti ikut serta ya kan, melakukan tindakan anarkisme, tangkap, proses hukum ya kan. Nggak usah nanti kepolisian jangan merasa terintervensi oleh siapapun. Tegakkan hukum ini seadil-adilnya. Kalau ada simpatisan grip, proses ya kan. Kalau ada simpatisan masyarakat lainnya yang memang terlibat aksi anarkisme itu, proses juga, tangkap juga gitu ya. Jadi cukup, saya rasa cukup sudah ya kan. Jangan dibentur-benturkan lagi dengan kami, karena ini kan pelakunya sudah tertangkap. Nanti jelas semuanya, nanti akan terungkap semuanya di sidang ya. Siapa pelakunya, motifnya apa, nanti ada semuanya. Hari ini kan kita, negara ini kan negara yang terbuka ya. Impactnya apa sih Bang kalau misalkan gubernur ini terlalu sering lompat pagar gitu? Ya akhirnya nggak fokus lah. Kan saya bilang gubernur itu juga bukan malaikat ya kan. Gubernur ini bukan Superman ya kan? Hampir semua masalah ditangkapi, tapi solusi permanennya belum ada. Saya bilang hari ini saya belum lihat solusi-solusi permanen dari apa yang beliau selalu sikapi dan tangkapi gitu. Kalau hari ini bicara premanisme, contohnya ya, premanisme, definisi preman hari ini kami semua belum paham. Preman itu yang seperti apa? Kami kan juga belum paham definisi preman seperti apa. Kemudian apa yang dia lakukan seharusnya seyogyanya itu dibuatkan dulu aturannya. Jadi bergerak itu berdasarkan aturan, apa itu perda, apa itu pergub
ya kan, atau itu undang-undang lainnya, supaya apa? Supaya jelas di lapangan tidak rancu. Kebijakan beliau sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan perda yang berlaku, dengan pergubnya harus seiring sejalan. Ya. Iya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka, dan orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu iseng. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan? Nanti saya lihat, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan. Akan ada pengamanan lebih ketat apa untuk Enggak lah, saya biasa aja. Saya mempercayakan diri bahwa rakyat Jawa Barat melindungi saya, dan saya mempercayakan diri juga ajudan atau tim pengamanan dari Polda Jabar yang selama ini nempel di saya sudah relatif cukup. ini laporan ada laporan Pak Polda Jabar Pak terkait Ya nanti kita pelajari dalam 2 hari ini, saya pelajari perlu lapor atau tidak. apakah ada ancaman ini akan mempengaruhi lebih aktif? Enggak lah. Saya terus, buktinya kemarin saya datangin ke Kampung Preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan, bekerja menutup tambang-tambang ilegal, dan bekerja untuk mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat. BYD Subang Pak katanya diganggu. Enggak, itu berita lama Pak. Jadi itu berita lama, bukan berita baru. Jadi itu kan berita kunjungan Pak Edi Pramono ya ke Cina, kemudian di sana ada yang menyampaikan. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Enggak, itu cerita lama. Cerita yang disampaikan itu adalah cerita lama sebelum berbagai penanganan dilakukan di Kabupaten Subang yang saya lakukan dengan jajaran Polda, kemudian Polres Subang. Kasat Sersenya keren banget loh di Subang sekarang. Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin aku aja udah hampir nggak ada sekarang. Nggak ada, itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan. Aman sekarang, progres BI ini berjalan dengan baik. Terus kemudian exit tolnya sudah keluar izin dari menteri, ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan. Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanisme, yaitu bahwa ada beberapa pihak yang menguasai tanah, ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih, saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin 20 juta per meter, ada 10 juta per meter, ada 5 juta per meter, dan itu akan segera saya fasilitasi. Saya akan pertemukan antara pihak yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warga. Mungkin minggu depan sudah kelar. Apa terkait tunggakan pajak Pak kendaraan? Loh, itu bukan tunggakan pajak. Jadi ceritanya begini, mobil itu kan atas nama orang lain, ya kan, yang domisilinya di Jakarta. Kemudian saya itu selalu punya komitmen bahwa harus nomornya harus nomor Jawa Barat. Makanya saya tanya, kalau dipindahin nomor Jawa Barat bisa enggak? Bisa Pak, harus prosesnya mutasi kan. Tetapi karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung. Berapa sih jumlah biaya segala macam lah, lumayan tuh, agak lumayan, udah hampir 70 juta itu. Pajak, kemudian cabut berkas segala macam. Nah, jadi seperti itu ya tanggapannya seorang gubernur di Jawa Barat ya. Tidak takut, tidak
down gitu ya tentang ancaman seperti itu. Bahkan warga Jawa Barat pun mendukung gitu seperti saya ini gitu. Saya kan ngefansnya Kang Deddy Mulyadi ya gitu. Apa yang salahnya gitu kan? Tidak ada yang salah. Ini kan lagi membenahi tata ruang Jawa Barat itu gitu kan. Ini ada yang kepanasan gitu sampai ada berita ancaman seperti itu gitu ya. Aduh, miris sekali, miris. Ini para elit-elit seperti itu harusnya cepat mati gitu ya. Aduh, bangsa Indonesia banyak seperti itu, bukan malah tambah maju gitu ya. Ya, apa mau dibuat ya, mungkin ya semoga aja cepat bertobat gitu ya. Oke, next. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan, teman-teman, sahabat semuanya. Jadi si ormas ini aduh bikin meresahkan gitu ya, meresahkan semua pihak gitu. Tidak tahu apa itu namanya, katanya tidak tahu premanisme itu seperti apa. Apa nih sih sok malah ke pasar-pasar gitu lin. Aduh, aing sok lieur maraneh teh. Udah, mungkin itu ya yang bisa mungkin inilah gitu ya yang bisa saya sampaikan, yang saya publikasikan gitu. Mungkin lain waktu kita akan membahas lagi cerita-cerita tentang KDM ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan subscribe-nya guys ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bye-bye.